Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bapak akan membahas tentang tema 4 berbagai pekerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Kedua, mengomunikasikan pendapat tentang isi buku secara lisan dan tulisan. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenali informasi dari ulasan buku sastra. Ya, mengenali informasi dari ulasan buku sastra. Sekarang kita harus tahu dulu apa sih ulasan buku itu? Ya. Ulasan buku adalah penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai dengan fakta. Itu pengertian dari ulasan buku. Ulasan buku disebut juga resensi buku. Nah, dalam ulasan buku ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian dari ulasan buku meliputi yang pertama, data atau identitas buku. Seperti judul buku, penulis buku, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Itu data atau identitas buku. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Yang kelima, komentar tentang buku berupa saran untuk menulis atau imbauan kepada pembaca buku tersebut. Itu adalah bagian-bagian dari ulasan buku. Laporan ulasan buku di halaman 47. Nah, di sini ada laporan ulasan buku Dongeng Aji Saka. Di situ Anda lihat ada bagian-bagian ulasan bukunya. Ya. Anda lihat yang pertama, data buku atau identitas buku. Yang termasuk identitas buku atau data buku di situ dari Dongeng Aji Saka. Yang pertama judul bukunya Aji Saka. Yang kedua penulis Saiful Azhari. Penerbit PT Alex Media Komputindo Jakarta. Tebal buku 24 halaman. Tahun terbit 1999. Itu adalah data buku atau identitas buku. Sekarang penjelasan isi buku. Nah, di sini buku cerita Aji Saka merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak. Aji Saka merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal di Medan Kawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Pada buku diceritakan bahwa suatu hari Aji Saka bertemu seorang bapak tua yang sedang diserang penyamun di hutan. Bapak tua itu menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di desa tempat tinggalnya, yaitu Medan Kamulan. Di sana ada seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat buas dan suka memakan manusia setiap hari. Setelah mendengar kisah dari bapak tua itu, Aji Saka pergi ke Medan Kamulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Ia menawarkan dirinya menjadi makanan sang raja dan memberikan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas panjang serban yang dipakai di kepalanya. Namun karena kesaktian Aji Saka, serban itu menjadi sangat panjang dan terus memanjang. Prabu Dewata Cengkar menjadi sangat marah karena merasa ditipu oleh Aji Saka. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Dewata Cengkar dengan Aji Saka. Sang raja kalah dan Aji Saka menobatkan menjadi raja Medan Kamulan. Itu adalah penjelasan buku, ya. Bagian laporan ulasan buku termasuk penjelasan buku. Sekarang yang termasuk bagian manfaat buku. Penulis memulai Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri.
Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membacanya. Itu manfaat buku. Sekarang kelebihan buku. Jalan cerita Ajisaka yang tampak mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Hal itu berarti alur yang dipakai penulis dalam cerita ini dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis melalui cerita ini. Selain itu, penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Itu adalah kelebihan dari buku atau cerita Ajisaka. Sekarang kekurangan buku tersebut. Tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman. Nah, itu adalah kekurangan bukunya. Sekarang komentar atau saran tentang buku. Sasaran pembaca yang dituju untuk buku ini adalah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya. Buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita itu, penulis harus lebih memilih kata-kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Demikian mungkin laporan ulasan buku dongeng Ajisaka. Contohnya itu ya, contoh ulasan buku tersebut. Nah, sekarang Ananda lihat halaman 28 kuisnya. Ananda isi dan nanti hasil pekerjaan Ananda kirimkan ke Bapak. Ya, fotonya kirimkan ke Bapak. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.